Pernah gak sih ketika kita melangkah dan kita malah kebanyakan mikir sampai-sampai kita lupa sama zikir? Pernah kan? Nah, kalau misalkan kita mau ngambil hikmah dari kisah Safa dan Marwahnya Bunda Hajar ya. Jadi ketika bolak-balik 7 balikan mencari air untuk Ismail, apa yang bisa kita lakukan? Atau apa yang kalian lakukan? Mungkin kalian akan ngerasa, apaan sih capek ya bolak-balik 7 kali gitu kan. Yang kita butuhkan kan adalah air gitu. Iya gak sih, waktu pas cerita Bunda Hajar itu kan yang dicari itu adalah air untuk Ismail kan, karena kehausan. Tapi kalau misalkan kita mikirnya yang penting gerak aja dulu, yang penting jalan aja dulu. Karena Bunda Hajar ketika berlari dari Safa dan Marwah itu karena iman, bukan karena yang lain. Udah mah lari kecil 7 balikan, tiba-tiba si air muncul di kaki Ismail. Apakah Bunda Hajar bilang, tahu gitu aku nggak usah lari-lari, atau tungguin aja di sini gitu, nggak usah kemana-kemana gitu? Gak ada yang disesali usaha yang seolah gak ada hasilnya atau gak berhasil, karena mungkin ia tahu manusia itu sunatullahnya ya gerak aja dulu, ya sunatullahnya kita ya ikhtiarin aja dulu gitu kan. Justru karena iman dan kesungguhan dalam berikhtiar, Allah hadirkan pertolongannya. Kayak misalkan gini ya, ada yang sakit terus dokter memvonis katanya sakitnya sangat berbahaya dan bisa-bisa kita akan meninggal lah gitu kan. Atau mungkin ada juga yang divonis gak akan bisa hamil misalkan. Tapi kalau kata Allah dia bisa, atau kata Allah mungkin, meskipun apa yang kita pikirin itu adalah kecil gitu kan, maksudnya kayak aduh gak mungkin nih, gak akan ada hasil, ya itu mah logika manusia. Kalau kata manusia melakukan hal yang sama tapi berharap hasilnya beda, ya itu mah bodoh. Tapi kalau kata Allah, gerak aja dulu, jalani aja dulu gitu kan, nikmati aja dulu prosesnya. Ya emang gitu, jalani aja dengan iman. Karena sebingung-bingungnya kita yang punya banyak masalah, ikhtiar aja dulu, jangan diem deh. Kalau diem kita gak bisa ngapa-ngapain. Karena ikhtiar yang terbaik itu gerak gitu, bukan diam. Kalaupun kita banyak diam, ya akan jadi energi negatif. Kita hanya bisa menyelesaikan musibah yang tidak masuk akal dengan cara yang tidak masuk akal. Ya contohnya Safa Marwah itu mengajarkan kita untuk berikhtiar, bukan untuk nemuin air jam-jam, bukan. Karena air jam-jam nanti biar Allah aja yang hadirkan dari tempat yang gak kita duga. Misalkan gini ya, banyak orang yang ngerasa bahwa gak mungkin kalau misalkan kita nilainya bagus gitu, padahal kita udah belajar banyak gitu. Itu menurut kita gak mungkin, tapi kalau menurut Allah mungkin, ya mungkin. Kadang persepsi kita itu mendahului takdir Tuhan gitu. Padahal kalau misalkan kita mikirnya baik, ya insya Allah gitu kan hasilnya bakal baik. Karena meski usaha yang dilakukan kelihatan yang gak ada hasil, ya kita harus yakin ini bagian dari ikhtiar yang sesungguhnya. Jadi kita itu ikhtiarnya A dan B gitu kan. Jangan heran kalau misalkan hasilnya C gitu. Karena sebetulnya yang nentuin hasil itu kan bukan kita. Hasil itu ada bukan karena ikhtiarnya, tapi karena Allah yang kasih. Tapi bukan berarti hanya nunggu dikasih tanpa ngapa-ngapain ya. Ya kita juga harus ikhtiar, harus ada usahanya. Kalau misalkan kita punya masalah gitu kan, misalkan kita banyak hutang gitu ya, udah gitu kita misalkan nih udah yang punya pasangan terus kita divonis gak akan bisa punya anak, atau misalkan kita udah bisnis lama gitu tapi nyateh gitu-gitu aja lah gitu. Ya dibilang gak ada bakat atau gak ada, ya dibilang gak ada bakat gak mungkin. Ya meskipun seberat apapun masalahnya, ya kita gerak aja dulu, jalani aja dulu. Karena Allah bisa mengalahkan persepsi apapun. Kita punya masalah apa sih? Kita cuma perlu membereskan persepsi kita. Kalau Allah sudah berkehendak, gak ada yang bisa menghalangi. Pertanyaannya nih, sudah melakukan apa untuk menjemput sesuatu dari Allah itu? Apakah kita udah memulai langkah dengan keyakinan, atau kita malah ingin berhenti?
Meskipun kita bergerak hal yang sangat kecil, jalan keluarnya mungkin di tengah jalan atau bahkan bukan dari situ. Bisa jadi hasil yang didapat bukan karena ikhtiarnya, tapi karena Allah lihat keseriusan kita. Jadi lakukan aja dulu, action aja dulu, yang sederhana aja dulu. Nanti Allah akan datangin ke sesuatu yang mungkin kita gak akan duga. Tugas kita cuman gak boleh berhenti, terus berikhtiar, dan jangan meremehkan keuntungan kecil atau jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Mau nulis, ya banyak baca lah. Nulis buku itu kan buat dibayar. Ya maksudnya nulis buku itu kita buat apa sih? Buat memberikan manfaat atau cuma buat dibayar doang gitu? Kan gak mungkin. Cara yang dilakukan ya gak bagus atau gak masuk akal, jalani dulu aja. Nanti Allah yang ngasih kok petunjuknya. Peka deh sama kode-kode yang Allah tunjukin. Kayak bisa jadi lewat obrolan-obrolan yang gak direncanain dari orang yang kita gak duga. Misalkan tiba-tiba ada yang ngasih saran yang membangun gitu kan. Kalau misalkan kata Allah jalannya dari sana, ya kenapa kita gak bisa, ya kenapa kita gak nerima gitu kan. Ya semacam tadi kan air Zam-Zam muncul bukan dari Safa dan juga bukan dari Marwah, tapi di kaki Ismail. Jadi ya jalanin dulu aja, itu kan skenario Allah ya yang berjalan. Yakini apa yang orang tidak yakin. Sulit memang, susah emang, terpuruk iya. Tapi kita harus meyakini ini bagian dari ketetapan. Ya gak apa-apa geraknya pelan, ya jalannya masih bolak-belok gitu kan, yakin aja. Pasti sampai kok, tugas kita hanya melangkah. Ya jangan nanya kapan nyampenya. Tugas kita mah ya jalani aja dulu. Nanti juga bisa sampai ke titik yang ingin kita tuju, karena disitulah letak keseriusan kita untuk usaha dan berikhtiar.